Saya tadi keberkatan dari kesaksian Benjamin Franz, WL kita tadi. Tadi pagi dia menyaksikan bahwa dia punya planning, punya ini banyak sekali Bapak Ibu. Luar biasa ya, Franz ya. Bahkan ketika dapat berita papanya di Palembang sakit saudara, dia sengaja untuk tidak mau pulang sebenarnya. Tidak mau pulang saudara. Karena apa? Karena masih ada luka di dalam dirinya. Sebenarnya nggak ada itu, cuman ya itu tadi dari pemikiran dia sendiri kan. Tapi akhirnya bisa pulang. Saudara, pokoknya kalau saya pulang, saya nggak mau jaga papa saya. Itu kan luar biasa kan, luar biasa ketipunya, saudara. Saya nggak mau jaga papa saya, saudara. Tapi akhirnya kok bisa muncul dalam hatinya ketika ditanya satu malam, siapa yang mau jaga papa? Langsung angkat tangan. Wah saudara, saya. Nah, ini saudara artinya apa? Nggak sadar. Tadi waktu sadar kan nggak mau, pulang aja nggak mau kok. Ya udah saya ke sana pokoknya main aja, nanti saya pulang cepat gitu loh. Tapi ketika siapa yang mau jaga? Langsung angkat tangan. Kan nggak sadar. Saudara, hidup itu enak sekali kalau kita jangan pernah sadar. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau sadar Bapak Ibu pasti meleset. Pasti akan ada aku di dalamnya. Tapi kalau nggak sadar, loh kok terjadi gini ya? Loh kok terjadi gini ya saudara? Saudara akan kaget melihatnya saudara. Ya, Franz mesti bisa melihat, Benjamin mesti bisa melihat Papa itu Tuhan Yesus. Ya, saya minta sama Tuhan berperkara, Tuhan aku mau melihat Papaku Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang punya masalah dengan papa mamamu, karena engkau belum bisa melihat papa mamamu Tuhan Yesus. Itu persoalannya. Saya berapa ya? 49 tahun. Tahun 2019 yang lalu. 49 tahun. Saya tidak bisa melihat apa yang papa mama saya lakukan sejak saya lahir itu Tuhan. Saya belum bisa melihat. Yang ada dalam hati saya hanya berkata, papa mama gak sayang sama saya. Papa mama gak cinta sama saya. Ya, tapi 5 tahun yang lalu ketika Tuhan singkapkan hati saya, kamu bisa lihat gak papa mama kamu itu Tuhan. Ada sesuatu yang keluar dari situ. Wow, ini Tuhan Yesus yang sudah ngebet sama saya sejak di kandungan ibu saya. Tuhan yang mencintai saya sejak dari kandungan. Wow, saya bilang Tuhan terima kasih loh Tuhan, terima kasih. Karena apa? Cinta Tuhan buat saya. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kasih papa mama yang model gini untuk saya ketemu dengan Tuhan. Saudara hati-hati. Kami ketemu dengan seseorang ya padahal udah tua sih usianya, udah 70-an lebih. Tapi kalau cerita tentang suaminya, yang ada sakit hati aja. Yang ada kesel aja. Saya sering iniin, Ci, cinta gak sama saya? Cinta, najis. Kalau nanti pergi-pergi sama saya gitu, saya bilang ini, pulang ya, pelukin ya sang ayang ya, gitu dong. Pokoknya nyolot banget ya, pingin dicongkel itu ya, nyolot banget. Saya sampai bilang gini, nanti kalau mati nangis. Enggak, saya enggak nangis. Saudara kejadian. Saya pulang dari Bali kemarin hari Minggu, ya kami langsung melayat saudara. Nangis dia, nangis. Bohong, kita nggak nangis. Bohong suami itu nggak ada cinta sama istri. Bohong istri itu nggak ada cinta sama suami. Itu bohong semua kok. Cuma di rumah duka sih saya nggak ngeledekin. Nangis kan? Enggak. Tapi nangis dia. Merasa apa? Kehilangan. Saudara, ketika seseorang itu sudah tidak ada lagi, baru nanti hati kita merasa kehilangan. Rugi saudara. Yang ada papa mama saya nikmati apa? Sang cinta, nikmati Tuhan dalam hidup mereka, nikmati Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nikmati. Ya, saya masih punya papa mama, saya nikmati. Wow, saya bisa melihat Tuhan dalam kehidupan mereka, indah. Ya, kita tuh anakan karena papa jahat, mama jahat, karena nggak sesuai dengan seleraku. Tidak sesuai dengan apa? Keinginanku. Itu persoalannya.
Kalau sesuai dengan seleraku, wah papaku baik, mamaku baik, apa yang aku mau diturutin, wah baik. Saudara, kalau apa yang kita mau diturutin Bapak Ibu, hancur hidup kita. Itu enggak? Coba saudara lihat, di keluargamu, di teman-temanmu, anak yang hancur coba lihat. Anak yang dikerasin, atau anak yang dicuekin, atau anak yang dimanja. Will, anak yang dikerasin, yang dididik, atau yang dimanjain. Turutin semua. Yang hancur biasanya mana? Yang dimanja. Aneh kan? Kita manjain, kita sayangin, kita penuhin keinginan, kita penuhin kebutuhannya. Justru kacau hidupnya. Kacau. Ya, papa mama kami kalau secara didikan nggak ada didikan lah orang tua. Pokoknya jam 4 sore lu pulang, lu beresin ke kebun gitu ya. Nanti lu mau lanjutin main lagi jam 5 boleh. Udah gitu aja. Lu mau pacaran sama siapapun, suku bangsa manapun silakan. Gak peduli gitu loh. Ya orang buta huruf, anaknya banyak. Boro-boro dia ngurusin satu persatu gitu ya. Tapi hebatnya ya Tuhan tuh, hidup juga loh. Hidup juga. Jadi Tuhan didik saya itu dari kecil. Makanya saya bilang, wah saya bersyukur sekali ada hal-hal yang seperti ini. Hari-hari ini bukan hanya lewat saya aja yang Tuhan ajarkan. Tapi lewat orang-orang di sekitar saya lihat, wah ternyata saudara bodoh itu enak loh. Ya, tapi orang pintar ternyata ruwet. Ruwet. Orang pintar tuh ruwet saudara. Saya ngobrol dengan seorang pilot saudara. Dia bilang saya ini dapat anugerah loh. Ya. WNA warga negara asing masih bisa dipakai di Indonesia, dia bilang. Sudah sangat langka. Kalau usah tinggal satu atau dua orang gitu. Semuanya sudah made in lokal. Karena apa? Karena yang nganggur dia bilang 2000 pilot. Berapa pilot yang nganggur? Ya, Erik kalau mau beli jet pribadi nganggur 2000 pilot. Gak usah pusing-pusing ya. Udah sekolah tinggi-tinggi, udah sekolah susah-susah, bayarnya mahal, nganggur. Nah, pilot suruh dagang bakmi ya nggak bisa lah. Pilot suruh dagang bakmi nggak bisa, dia karena pinter. Kemarin dalam perjalanan saya lihat di sebuah truk tuh bagus. Kami tidak melayani orang ruwet. Apa? Amit-amit ditambah lagi. Biasanya orang road nih biasanya. Yang pintar apa yang bodoh? Coba ngomong, yang pintar apa yang bodoh? Yang pintar. Tuhan suruh wah dia mulai analisis. Gimana ya pergi ini ya? Susah amat, suruh pergi aja udah. Langsung saya bilang istri saya, beli tiket. Ya, karena dia bodoh mau pintar gitu loh. Nanti gini Pak, nggak usah beli. Sekarang saya begitu sama dia kejam. Beli. Yang bayar Tuhan kok, saya bilang gitu ya. Iya. Pak nanti ini gimana? Nanti ini gimana? Hotelnya gimana? Udah gak usah beli. Beli aja dulu. Tapi coba yang pintar kan ruwet kan mikirin. Akhirnya gak jadi pergi. Kalau kami asik sekarang gak ada planning. Besok kita berangkat ya. Ya, saya bersyukur juga dikasih istri juga yang bodoh. Saya bilang ingat ya, jangan mau pinter. Karena kalau mau pinter ruwet. Kalau dia mau pinter pusing kepalanya Bapak Ibu. Ya, hari ini saya kasih tema, bodoh itu anugerah. Nah ini pendeta udah gila. 3 minggu yang lalu di luar nurul. Di luar pikiran. Ya, 2 minggu yang lalu apa? Hidup tanpa tujuan. Ya, karena percuma punya tujuan, percuma punya planning. Tuhan bilang apa? Rencanamu bukan rencanaku, coba. Rancanganku bukan rancanganmu, rancangan masa depan yang terbaik, coba. Ngapain punya rancangan? Kan enak. Betul kan? Hari ini Tuhan bilang sama kita, Tuhan mau ingetin kita, bodoh itu anugerah. Bodoh itu anugerah. Nah, melanjut lagi ke pilot itu. Ya. Saya tanya dia, kamu punya cita-cita apa? Dia sekarang masih jadi co-pilot. Oh ya co-pilot ya, yang garisnya 3. Kalau di pesawat itu duduknya sebelah kanan gitu ya. Yang kaptennya sebelah kiri, yang garisnya 4 itu kapten gitu ya. Wah saya punya mimpi mau jadi kapten. Mau jadi kapten. Keren kan?
Betul kan? Dari manajer mau jadi direktur gitu kan ya. Kan keren. Ya. Excellent 1 naik terus supaya gaji meningkat katanya. Lalu saya tunjukin, kamu jangan hanya jadi kapten, jadi pemilik maskapainya. Sekalian dong. Saudara tahu nggak jawabannya apa? No. Enggak. Lihat. Orang pintar gitu dong. Enak jadi kaptennya, apa enak jadi pemiliknya? Timotius. Hah? Pemiliknya dong. Ya pemiliknya kan, pemilik pesawatnya. Berapa besar itu kita bisa menikmati harta bangsa-bangsa. Kapten, ya seberapa? Ya ada gajinya penambahan lah sedikit. Lihat, bisa melesetnya seperti itu. Orang disuruh Tuhan jadi enak aja nggak mau. Kalau jadi pemiliknya kan dia nggak usah terbang sana terbang sini kan. Ya, dia tinggal duduk aja di kelas bisnis kan. Dia nggak usah check in lagi kayak kita harus check in ya Pak ya. Pemilik ngapain perlu check in? Dia sudah disiapkan semuanya. Betul nggak? Pemilik, saya bukan pemilik aja saudara, kemarin keren ya, baru pertama kali sih. Ya, Shinsuke yang jadi co-pilotnya saudara dari Bali. Ya, wah dia udah, nih saya beli tiketnya ini, wah dia langsung minta sama bosnya, saya yang nyetir ya, itu bapak rohani saya. Cuman saya pesan ya, jangan balas dendam ya. Oh enggak, nanti lu balas dendam, lu nyetirnya sembarangan gitu. Sampai dia minta pindah kursinya. Kan kapten kan harus sebelah kiri kan. Co-pilot sebelah kanan. Dia pindah sebelah kiri ya. Dia mau foto saya dari atas, dari pesawat. Ya, udah selesai dia bilang, "Masuk." Wah, dia jelasin singkat ini ya. Saya bilang, "Sekarang saya yang jadi kaptennya." Lihat, ya, keren banget ya, baru ya itu biasa sih, tapi ya itulah dia sampai terharu saudara. Kok bisa sudah 5 tahun kan dia di Indonesia ya, ganti beberapa maskapai, dia rindu sekali kami naik pesawatnya yang dia kendarai gitu loh. Wah, kemarin tercapai sampai dia nangis gitu. Sekarang udah, kamu nikmati Tuhan Yesus saja. Dan ya, orang bodoh tuh enak saudara, orang bodoh tuh enak. Betul, gak ruwet saudara. Ya, tapi coba orang pintar, semua di detail saudara. Ya. Tapi kalau kita bodoh-bodoh nih sikap hati ya. Ini tidak ada urusan akademis, enggak ada urusan. Tapi bagaimana sikap hati kita bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan saya nggak bisa apa-apa, Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Silakan Tuhan. Saudara disuruh enak. Berapa hari yang lalu saudara di tempat kita ini ada persekutuan ya. Saudara, saya baru melihat transaksi mobil, ya bukan mobil biasa, saudara, mobil mewah dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit. Kenapa? Yang belinya bodoh. Ya lagi ngobrol-ngobrol, berapa? Nih, udah langsung transfer. Belum lihat mobilnya loh. Tipe mobilnya aja nggak tahu, saudara. Udah deal. Ya ini mobil masih ada di Kelapa Gading Bapak Ibu. Lalu suruh teman ngambilin saudara. Ke Kelapa Gading kan untuk bawa saudara. Ada di parkir sekarang saudara. Ya, teman saya ini yang bodoh, mau pinter saudara. Dijelasin mobil ini saudara, 1 jam sama pemiliknya. Karena apa? Perintilannya banyak sekali. Mobil semakin mahal kan semakin canggih, nggak ada lagi ininya. Tuas ininya nggak ada lagi. Matic-nya saudara. Udah pakai pencet-pencet gitu saudara. Ya, pencet, sudah pakai auto hold gitu ya. Udah otomatis semua. Wah, sampai 1 jam gitu. Sampai ketika udah bawa aja Pak John ya, mau buka pintunya bingung ya. Gimana buka ini? Coba sudah. Mobil canggih, buka pintunya bingung bro. Kasihan nggak bisa turun. Mana nggak kelihatan. Udah dibawa saudara, ya lalu saya yang besok ini disuruh bawa karena masih pergi ke daerah Cikarang gitu saudara. Saya juga bingung kan. Ya, udah ininya pendek, masuknya juga begini. Pak Nehemia aja masih nunduk Pak ya. Kalau enggak kejeduk saudara. Nunduk. Waduh, ini gimana? Saya juga. Ya, tapi itu menangnya jadi orang bodoh tuh enak. Saya telepon aja sama pemiliknya. Bro, gimana nih bro? Jelasin 5 menit. Oke bro, udah. Ya, udah bisa.
Ya udah kita lihat aja nanti. Ya, tapi sebelum saya bawa yang lainnya, saya test drive dulu gitu loh sendiri ya, sambil isi bensin teh. Coba gini deh. Bisa juga tuh. Ya, nanti waktu jalannya bisa. Oh, auto hold begini ya. Jadi kalau auto hold itu, ya pokoknya dia D pun, saudara nanti di parkir dia nggak jalan. Ya, nanti kita tinggal injek gas aja. Oh, enak banget. Ya, tapi mobilnya berisik. Karena kameranya keliling. Jadi di jalan tolong titit, 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 titit. Yang pintar bingung nyari di mana ya bunyi titit. Itu kalau orang mau pintar. Enggak, itu kamera semua. Kamera semua, bahkan kemarin habis parkir mau mundur Bapak Ibu. Itu canggih mobil sekarang ya. Kan ada tukang parkirnya ya. Tapi dia bisa ngerem sendiri loh. Untuk tidak kena belakang. Saya bilang, ini hebat banget mobil. Ya, nggak sempat ngerem kan, tapi dia tak berhenti. Saya langsung lihat, ini semuanya otomatis. Saudara. Jadi kita itu kalau berdoa ikut Tuhan tuh enak. Enak, nggak ruwet. Tuhan tuh simple. Simple. Cuman kita ini kadang-kadang saya yang ruwet kan. Wah mikirin ini, mikirin ini, mikirin. Wah, kalau ini ruwet pusing saudara, pusing. Pusing. Keren kan? Ya. Saya pakai kayak udah biasa pakai aja, mantap aja pokoknya gitu. Tinggal pencet gitu saudara. Ya kan? Itu kita ngikutin apa? Insting rohani aja. Ya saya harus telepon sih karena Pak, dia pemiliknya kan ya. Ya, bro, buka bensinnya mana nih? Mobil kita kan ada tahu buka bensinnya, buka kapnya kelihatan. Buka bensinnya enggak ada nih bro, mana? Oh enggak Pak, dia bilang, Bapak buka pintu aja tinggal langsung kebuka ini bensinnya. Gitu kan beda kan. Ya udah pokoknya tahu yang umumnya aja, yang penting-pentingnya mau isi bensin, tahu. Nanti isi bensin mbaknya, Pak buka Pak. Waduh gua enggak tahu nih. Mbaknya yang bingung, waduh Bapak punya mobil aja enggak tahu gimana gua tahu kan. Ya itu yang umum-umum aja. Bilang enak banget ya. Enak. Ya. Saya kaget juga sih ngisinya. Ya, biasa ngisi Foxy itu 45 liter penuh. Kemarin 70 liter. Gede amat ininya tangkinya. Tapi keren saya bilang, Pak kita ke Solo bisa loh Pak. Sampai ke Solo tuh langsung saudara. Kan ada tulisannya 600 lebih kilometer dapatnya. Wah ini bisa sampai ke Solo kita. Gak usah ngisi-ngisi. Kalau saya Foxy sampai Semarang harus isi. Udah harus isi kan. Ini sampai Solo saudara. Banyak banget ya. Saudara enak. Kenapa? Tuhan kita simple. Mari kita buka Alkitab kita Injil Yohanes 5 ayat 19. Jangan kaget saudara lihat ini ya. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Coba saudara lihat ayat ini, gak usah ditafsirin ya. Kalau kami biasa menafsirkan, oh ini Tuhan rendah hati. Dia kan cuma ngomong gitu, oh dia maha kuasa kok, dia hebat gitu kan ya. Waktu orang-orang Romawi mau salibin dia, mana katanya kamu Mesias turunkan, kirim malaikatnya. Ya, oh dia rendah hati, dia nggak mau gitu ya, dia nggak bisa. Loh enggak kan? Coba saudara kalau lihat ayat ini saudara, Yesus ngomong gini kan, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Coba lihat di sini. Well, kira-kira kalau kita lihat ayat ini, Yesusnya pintar apa bodoh? Jangan ditafsirin, jangan dipikirin. Ini kan copy paste. Pintar apa bodoh? Bodoh kan? Bodoh kan? Dia cuma lihat Bapa, saudara. Apa yang dia lihat itu yang dia kerjakan. Apa yang dia dengar itu yang dia
Katakan, itu kan orang copy paste. Itu orang bodoh. Betul gak? Jangan kaget gitu. Coba. Ini kan Tuhan mau demonstrasi buat kita gitu loh. Betul-betul Yesus tuh Bapa yang menghidupi dia. Sama dengan kita. Yang hidup kita ini siapa? Yesus yang menghidupi saya. Bukan saya. Saya tinggal ngikutin aja. Oh baru saya terbuka, oh ya. Orang-orang di sekitar saya lihat yang pintar kok ruwet amat. Tapi yang bodoh gini kok enak banget ya. Enak. Saudara kemarin persekutuan di Bali, saudara. Ada seseorang yang sudah lama lah tapi saudara justru ruwet. Saya ngobrol aja, saudara nggak pakai handphone, saudara. Ayatnya keluar semua. Saya aja kalah gitu loh. Kalau dulu kan juga ngafal ayat kan. Wah, ngafalin jadi nanti keluarnya gampang karena sudah hafal. Tapi masuknya ke sini kan, nggak ada kuasa. Ini orang juga ruwet gitu. Pokoknya ayat semua. Saya lihat yang dia sebut tuh tepat ayatnya. Ada dasarnya, ada alasannya. Tapi saudara berbicara tentang uang aja itu bisa meleset. Berbicara tentang cinta aja itu bisa meleset. Cinta menurut dia itu lahiriah, itu hawa nafsu. Tapi apa? Kasih baru itu rohani. Coba lihat. Ya, kasih kan bahasa Alkitab. Tapi bahasa sehari-hari apa? Cinta kan? Betul gak? Cinta. Saya cinta sama istri saya. Dia cinta sama saya gitu loh. Saya percaya gak ada suami istri di sini yang gak cinta. Betul gak? Pak Sihite cinta gak sama ibu Pak? Cinta gak? Cinta kan? Masa gak cinta 8 anak loh Pak? Ibu cinta gak Bu? Cinta kan? Cinta. Sekalipun ada ributnya, ada ininya. Justru itu indahnya. Ya, ini hati-hati nih suami istri kalau nggak pernah ribut nih. Oh Pak kami adem-adem Pak, aman-aman, hati-hati justru. Nggak ada dinamikanya. Justru ketika berantem itu saudara, saya lihat, wah enak ya. Ya, ini tentu jangan jadi konsep ya. Ya udah kita berantem terus gitu. Enggak, tapi ikutin aja. Tiba-tiba bisa saling nyolot, saling ini. Tapi lepas tuh setannya, keluar setannya. Nggak ada doa-doa penutup saudara, nggak ada doa pelepasan. Loh kok ada sesuatu yang keluar ya? Ya dia bilang, tuh di pikiran kamu, di hati kamu ada saya gitu. Oh iya ya, langsung tuh dia ngomong itu, bes. Tuhan nggak mau, lewat ribut loh. Tapi Tuhan bisa nyatakan. Ya, saya kembali dengan orang ini. Ya, cinta itu hawa nafsu. Loh, anak kamu dari mana? Enggak kan? Tuhan kan bahasa God is love. Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Hidup kita itu hanya didasari cinta. Nih, yang belum menikah nih, ingat dengan anak-anak muda. Cinta, udah itu aja dasarnya. Bukan yang lain. Oh gantengnya lah, cantiknya lah, pinternya lah, kayanya lah. Bukan itu. Tapi apa? Dasarnya cinta. Hidup aja di situ. Bangun aja di situ. Ya, Tuhan yang mengerjakan semua. Cinta siapa? Pribadi Tuhan.